Teman-teman, aku mau kasih tahu bocoran soal-soal SKD TWK terbaru. Soal-soal TWK terbaru saat ini adalah soal-soal tentang penalaran dan sangat sedikit tentang hafalan. Seperti apa model-model soal penalaran yang teman-teman cari? Sepertinya video ini cocok banget buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alfaiz. Nah, spesial di video kali ini kita akan membahas bahasanya bocoran. Bocoran kak, ngeri amat. Ya, ini gambaran soal yang bakal muncul di SKD tahun 2023 CPNS, yaitu soal TWK yang banyak dicari orang. Seperti apa kak? Soal-soal penalaran dan sangat sedikit hafalannya. Monggo teman-teman siapin alat tulis kalian karena aku akan menyampaikan 3 hal penting, yaitu yang pertama testimoni biar teman-teman mantep, yang kedua juga terkait model soal TWK terbarunya seperti apa, dan tambahan belajar teman-teman atau fasilitas belajar teman-teman biar makin lengkap dan makin siap di tes CPNS tahun 2023. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, testimoni pertama langsung dari siswa kemarin yang tes ya di bulan-bulan Mei, Juni, Juli ya. Assalamualaikum Kak Feb atau Kak Faiz, Febrian Faiz ya dia manggil aku. Aku alhamdulillah lolos tahap SKD. Selain dia tahap rankingan aman, dia lolos juga di tahap SKD di kedinasan dia. Terima kasih Kak atas bimbingannya. Wah, selamat, dia dapat nilai 450 teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu siswa Alfaiz yang kemarin ikut belajar bareng Alfaiz di kelas Alfaiz ya teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama. Ini semoga jadi pemicu teman-teman biar makin semangat belajar sama kita. Kita mulai. Oke, soal pertama menurut aku hots banget ya teman-teman ya. Ini fontnya tak gedein juga, ini kelihatan wow, hots banget. Fenomena konten mengemis di siaran langsung atau live TikTok belakangan tengah heboh dilakukan oleh para ibu-ibu dari Parubaya hingga lanjut usia. Konten mengemis tersebut dilakukan tentu untuk meraup cuan. Konten live TikTok itu memperlihatkan wanita dari usia Parubaya hingga nenek-nenek yang mandi lumpur sembari mengharapkan gift dari penonton. Oh, ini sedikit sariawan teman-teman ya. Dianggap sebagai bentuk mengemis gaya baru. Untuk diketahui, live TikTok memerlukan fitur TikTok yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan para followersnya. Ketika melakukan live ya, pengguna dapat menerima gift atau hadiah virtual penontonnya. Gift itulah yang nantinya akan ditukar dengan uang. Fenomena yang terjadi hal tersebut menunjukkan kurang sikap apa. Nah, ini kita lihat kasusnya di sini. Optionnya TWK itu mirip-mirip dan kelihatan benar semua. Yang A, kurangnya rasa tanggung jawab dalam diri pribadi seorang sehingga tidak menggunakan logika. B, rendahnya rasa sikap kerja keras yang dimiliki sehingga menumbuhkan jiwa pemalas. C, kurangnya integritas diri sendiri sehingga seorang melakukan hal-hal yang bersifat menguntungkan untuk diri sendiri tanpa memikirkan akibatnya. D, rasa tidak puas terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga melakukan hal yang tidak baik. E, jiwa simpati dan empati dalam diri seorang menjadi luntur dengan melakukan sesuatu yang bersifat merugikan. Monggo teman-teman boleh komen di kolom komentar, silakan. Oke, spesial. Monggo. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman ya, walaupun suaraku serak-serak lagi ini. Ini kurang fit ini. Semoga teman-teman juga jaga kesehatan karena situasi kondisi ini asli. Ngajar offline di Alfaiz aku kemarin kehabisan suara sampean. Karena ya memang kondisi cuaca yang lagi nggak mendukung teman-teman. Monggo jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Ntar lagi mau tes CPNS ya. Semoga lancar. Yuk semangat. Oke. Aman teman-teman? Nah, ini kata kuncinya. Jadi kalau ngerjain soal TWK, ketika melihat option itu yang mirip, maka cari dulu mana poin penting dari soalnya. Oh, di sini tuh intinya adalah ibu-ibu atau orang-orang tua bahkan nenek-nenek mereka live TikTok kak. Ya mereka meminta-minta lah bahasa simpelnya atau mengemis lah bahasa lainnya ya. Nah, mengemis meminta-minta dan ini merupakan hal yang tidak baik ketika dicontoh oleh orang-orang lain gitu kan. Nah, fenomena yang terjadi ini kenapa kok bisa terjadi? Kurangi sikap apa gitu? Kalau A, kurang tanggung jawab dalam diri pribadi seorang sehingga tidak menggunakan logika. Ini mungkin oke gitu ya.
loh kak kok kayak TKP semuanya bisa terjadi gitu ya. Biar rendahnya sikap kerja keras sehingga dia jadi malas, ini oke. Oke juga. Kurang integritas dalam diri seorang sehingga melakukan hal yang bersifat menguntungkan, ini oke. Bener tuh kan? Hots banget kan soal Alfaiz? Ini adalah soal TO. Asli, ini teman-teman kalau TO Alfaiz ketemu dengan soal ini. Rasa tidak puas terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga melakukan hal yang tidak baik, ini juga oke. Ternyata kalau kita perhatikan semuanya oke. Pemahaman di sini harus kita pahami bahwa kasusnya ini luas. Ya ini bisa merugikan banyak orang ya. Ketika dia kejadian ini mungkin menguntungkan untuk satu pihak, tapi akibatnya juga banyak. Ketika sebuah negara itu orang-orang yang udah senang-senang menjadi seorang pengemis, maka itu merupakan citra buruk bagi negara tersebut. Karena pengemis itu banyak efek sampingnya, dampak buruknya. Menjadi pemalas, nggak mau bekerja keras, nggak mau hidup mandiri. Dan itu semuanya ternyata terdapat dalam sikap integritas. Dimana ketika seorang memiliki integritas ya, dimana integritas itu merupakan gambaran diri seorang ya, atau suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Dimana integritas itu harus sesuai antara perbuatan dengan ucapan dengan norma-norma yang ada itu harus sesuai. Ketika orang udah memiliki integritas, maka dia memiliki sikap bekerja keras, mandiri, tanggung jawab, disiplin, dan banyak hal lainnya. Materi ini satu pertemuan lengkap hampir 2 jam aku bahas di kelas online privat Alfaiz. Monggo teman-teman, kelas online-nya sebelum mulai selalu Masya Allah penuh. Kita buka kelas online part 1, kelas A, full. Part 2 kita buka full, kelas B kita buka full, dan kita lagi buka lagi kelas B part 2-nya. Monggo kalau mau coba di privatalfaiz.id, super lengkap, kode kupon ada di bawah kolom deskripsi. Nah, ini pamfletnya monggo dilihat teman-teman ya, lengkap. Sebelum aku lanjut, ini bukan sekedar promosi nih, ini fasilitas belajar. Karena kalau teman-teman cuma belajar dari satu tempat, mungkin dari YouTube aja, wah kurang maksimal, mungkin ditambah dengan kelas online atau mungkin nanti ditambah dengan buku atau les-les yang lainnya. Monggo, semoga membantu ya. Oke. Jawaban terbaik adalah karena mereka kurangnya integritas, ya kan? Maka jawabannya yang C. Yel, 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 yel. Karena C itu cinta. Oke, semangat teman-teman. Semoga semua yang nonton di channel Alfaiz lulus di tes CPNS tahun 2023 ini ASN. Amin. Semoga keterima ya. Amin. Jangan lupa dukungan teman-teman. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat yang udah dukung channel pendidikan ini, channel Alfaiz. Semoga channel ini bisa terus berkarya membantu teman-teman CPNS seluruh Indonesia. Makasih ya. Sukses buat semuanya. Berkah. Kita lanjut. Nah, tipe soal kedua, soal TWK itu kadang ada kayak kasus-kasus atau masalah-masalah atau kehidupan nyata. Nanti teman-teman suruh memilih nih, mana yang sesuai nih. Kita baca ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. Monggo teman-teman baca 1-7. Pause videonya nggak apa-apa, silakan. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya bela negara tersebut didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditunjukkan oleh nomor. Silakan teman-teman. Monggo. Hati-hati dengan soal seperti ini. Mana upaya bela negara? Jadi kita harus memahami ya, membela negara itu dari berbagai ancaman yang datang dari luar maupun ancaman yang datang dari dalam. Ancaman itu berupa ancaman fisik maupun non fisik. Nah, mana nih kira-kira menurut teman-teman ya yang paling tepat? Enggak. Upaya bela negara harus didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. 5 nilai ini itu apa aja? Yang pertama, kata kunci membela negara adalah karena kesadaran. Ya, kesadaran untuk membela dari berbagai ancaman. Maka yang pertama benar ya. Orang membela itu karena cinta tanah air. Oke. Yang ketiga, keyakinan terhadap Pancasila jelas akan muncul namanya bela negara. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini bukan 5 nilai ya yang harus diwujudkan gitu ya. Ini penggoceknya, hati-hati ini salah. Rela berkorban demi kepentingan bangsa, ini rela berkorban merupakan bela negara. Memiliki kemampuan awal bela negara ini juga merupakan nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya bela negara. Yang E7, keyakinan sebagai bangsa yang besar, ini bukan ya. Maka jawabannya 1, 2, 3, 5, 6.
jawabannya yang C. Aman. Oke. Selamat teman-teman untuk poin nomor 2, ini aman jiwa. Sekali lagi keren banget. Aman ya. Soal nomor 2. Monggo silakan teman-teman yang mau komen-komen di kolom deskripsi, nanti mau request materi juga boleh. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita baca testimoni ya. Dulu sering nonton channel Kak Faiz. Alhamdulillah sekarang sudah jadi abdi negara. Terima kasih Kak. Barakallahu fiik. Wes. Mantap. Terima kasih, semoga berkah ya buat Arga Batara Sakti. Kemudian ada yang komen lagi ya, di bawahnya itu ada channel Kak Faiz ini sangat membantu. Alhamdulillah kemarin masuk rankingan di SKD Poltek SSN. Terima kasih ya Kak. Alhamdulillah, Masya Allah berkah selalu dengan ada channel ini. Semoga teman-teman yang udah support juga, yang udah subscribe, udah like, yang mungkin udah download videonya terus balik lagi ke sini buat subscribe, monggo terima kasih sekali lagi teman-teman ya, semoga berkah. Aku mau nginfoin ke teman-teman yang mau belajar bareng sama aku ya, teman-teman bisa cari informasinya nanti lengkap. Aku juga bikin konten-konten kok di Instagram Privat Alfaiz, monggo lengkap Instagramnya. Itu ada konten-konten seputar CPNS, informasi seputar CPNS juga. Kemudian kelas online, tryout online, atau teman-teman yang pengen join di grup Telegram bisa DM ke Instagram pribadi aku, yaitu Febri Irawan Faiz. Monggo. Oke, aman. Dan terakhir yang paling penting adalah teman-teman bisa belajar lewat TikTok Alfaiz. Ini bukan sembarang ngasih tahu, tapi ini fasilitas belajar TIU, konsep dasar TIU di situ semuanya aku buatin karena itu melalui video pendek lebih mudah untuk konsep dasar. Monggo, semoga berkah ya. Kita lanjut. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat yang didalangi oleh ex Kadif Propam Polri Verdi Sambo menjadi pukulan berat bagi institusi Bayangkara. Sorry ya teman-teman ya, suaraku nih habis ngajar kemarin offline, habis suaranya. Sebelum kejadian kasus pembunuhan berencana itu, menurut Polri memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Namun kasus yang dilakukan Verdi Sambo membuat tingkat kepercayaan publik menurun drastis mencapai titik sangat rendah. Sikap yang diharuskan oleh institusi kepolisian negara Republik Indonesia supaya kepercayaan masyarakat kembali seperti semula adalah, oke, kira-kira teman-teman jawaban yang paling pas adalah yang mana? Monggo. Kata kunci ini ya, sikap yang diharuskan oleh institusi kepolisian negara ya Republik Indonesia supaya kepercayaan masyarakat kembali seperti semula. Apakah memberikan pelayanan dengan baik dengan beberapa persyaratan khusus, bersikap profesional dalam menangani semua kasus hukum yang terjadi, menunjukkan kinerja yang baik meskipun menyelesaikan masalah dengan seadanya, memberikan bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkan perlindungan, atau membuktikan kinerja kepada masyarakat dan memberitakannya lewat media sosial. Mana yang terbaik teman-teman? Terlihat jawaban seperti soal TKP yang mirip terlihat benar. Ini model terbaru TWK. Jarang ya yang menyediakan soal-soal model kayak gini. Ini soalnya plek ketiplek ada di TO Alfaiz. Monggo dibuktikan ya. TO Privat Alfaiz paling mirip dengan soal SKD tahun 2023 dengan ribuan testimoni. Banyak banget yang bilang soalnya mirip banget dengan tes gitu ya. Spesial yang buat dari tim Alfaiz dan para siswa-siswi Alfaiz ya, dengan tim-tim dari Jawa Timur juga, dari Lampung, semuanya berkolaborasi. Terima kasih, semoga jadi soal-soal yang membantu teman-teman CPNS tahun 2023. Semoga berkah ya soal-soalnya ya. Amin, membantu teman-teman semua. Semoga kita semua berkah ya, amin. Semangat. Monggo. Silakan teman-teman, silakan. Oke, Kakak, ini mana Kak? Jawabannya bener Kak? Yuk, monggo gaspol. Wih, kita cek dulu nih. Sikap yang harus dimiliki polisi akan membalikan kepercayaan adalah jelas. Kalau cuma memberikan pelayanan terbaik ya pasti, maka harus profesional. Kalau ketika kita jawab B, ini udah mencakup semua. Ketika kita profesional, kita memberikan pelayanan terbaik yang sesuai ya, menangani semua kasus hukum yang terjadi serta memberikan pelayanan yang prima paling utama kepada masyarakat. Ini akan membalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi Bayangkara. Jawabannya yang B. Harus semangat belajar TWK biar makin siap tes CPNS tahun 2023 teman-teman ya. Makasih loh yang udah balik untuk like, untuk subscribe loh. Wah, thank you banget, semoga berkah loh. Kita lanjut. Soal nomor 4, pemberdayaan kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun
efektif untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air dengan tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Tindakan di bawah ini yang berhubungan dengan bidang ekonomi khususnya dalam bidang SDM adalah apa? Monggo para pejuang SKD tahun 2023 komen di kolom komentar. Aku pengen tahu siapa sih yang sering nonton Al-Faiz, sering komen. Ya siapa tahu nanti komennya bagus-bagus ya, bisa menjadikan referensi buat teman-teman belajar. Monggo, sangat ditunggu teman-teman, silakan monggo. Jawabannya mana? Jawabannya yuk silakan yuk teman yuk. Selain jawab ya komen-komen lah, meninggalkan jejak gitu biar kita tahu siapa aja yang sering nonton. Monggo. Oke, kata kunci dulu Kak. Oh, berarti ini bidang ekonomi, tetapi yang lagi dibutuhkan adalah tindakan di bawah ini yang berhubungan dengan bidang ekonomi khususnya dalam bidang SDM, sumber daya manusianya. Berarti kan berhubungan sama penyediaan sumber daya manusianya, pelatihan mungkin kan supaya mereka profesional gitu kan. Mana nih? A. Melakukan reformulasi dalam penanaman kebijakan pengembangan industri, manufaktur, pariwisata, perdagangan, dan perikanan. Mungkin ini lebih kepada kebijakannya, bukan ke SDM-nya. Oke, ini aku nggak pilih. B. Mentransformasikan atau mengubah skema subsidi secara bertahap menjadi bantuan tepat sasaran. Ini bukan lebih ke SDM-nya, ini lebih ke tujuan ya. Kemudian menyatukan semua subsidi dalam bentuk bantuan sosial, ini bukan SDM. Meresdistribusi lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah, ini bukan SDM sih menurut aku, bukan. Mereformasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, ini lebih ke orang SDM ya, menjadi pendidikan dan pelatihan vokasis berbasis pekerjaan. Ini cocok untuk tindakan yang berhubungan dalam bidang ekonomi, oke, yang menyediakan tenaga kerja dalam bidang ekonomi yang berhubungan sama bidang SDM, sumber daya manusia. Jawabannya yang E. Kelas online kita belum tutup ya, monggo teman-teman yang belum join langsung ke website privatalfaiz.id, lengkap banget sama tryout terbarunya, ada di tryout 4, tryout lagi ya, tryout teman-teman, sorry. Tryout 4, 5, 6. Nah, tryout itu terbaru sesuai kisi-kisi para peserta. Buktikan sendiri, nggak usah beli semua deh. Kalau nggak percaya buktikan, beli satu dulu, buktikan. Apakah soalnya hot sesuai kisi-kisi? Monggo teman-teman cek di privatalfaiz.id. Aman jiwa, kita lanjut. Oke, kita bacakan testimoni biar teman-teman makin semangat belajarnya. Oke, ada yang komen dari YouTube, suka banget belajar dari channel Kak Faiz. Tahun 2021 aku pertama kali ikut CPNS dan alhamdulillah aku PG berkat sering nonton dan belajar dari channel Faiz. Terima kasih Faiz, mulai ada dari tahun 2020 ya. Walaupun belum rezekiku di CPNS 2021, tapi aku bangga sama diri aku sendiri udah bisa PG walaupun nggak masuk rankingan. Bismillah tahun ini semoga lulus CPNS. Amin Kak. Semoga tahun 2023 ini Kak terima sebagai ASN tahun 2023. Semangat Kak Ade Rizky. Lancar ya Kak. Jangan lupa kabarin aku Kak kalau lulus. Amin. Yang lain harus semangat juga. Oke, ini dari siswa aku langsung. Alhamdulillah Kak, lolos ke tahap berikutnya. Mohon doanya ya Kak, semoga dilancarkan. Amin. Masya Allah, keren, the best jiwa. Oke, ini siswa aku juga lolos dari tes kemarin ya teman-teman ya, SKD 2023 ya. Jadi ini soal-soal yang kami berikan ini dari pengalaman para peserta. Terima kasih soal Al-Faiz yang sudah memberikan soal-soalnya, model soalnya kepada Al-Faiz ya. Semoga lancar berkah ya. Kita lanjut. Indonesia telah secara resmi membubarkan ormas yang ditengarai merupakan ormas radikal, di mana ormas tersebut menganut paham kafilah dan memiliki cita-cita untuk meruntuhkan demokrasi dari Indonesia. Pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 yang mengubah UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Perpu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti Pancasila dan berpaham radikalisme. Gerakan radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara apa? Monggo teman-teman pejuang SKD 2023, aku pengen kalian semuanya komen di kolom chat atau kolom komentar, monggo. A. Penambahan jam pelajaran. B. Pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa. C. Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. D. Perlunya perubahan gaya pembelajaran. Atau E. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan kebangsaan. Monggo teman-teman, silakan. Oke, silakan. Jangan lupa ya ke TikTok Privat Al-Faiz. Ini TikToknya berisi konten-konten TIU yang dasar-dasar. Buat teman-teman yang belum jago TIU wajib tahu. Ya ini TikTok Privat Al-Faiz ini wajib sih. Ini harus nonton sih.
biar paham banget. Jadi pas nonton YouTube-nya aman, TikTok-nya udah dasar-dasarnya udah dipahamin dari video-video pendek ya. Oke, monggo. Kata kuncinya adalah ancaman radikal, radikalisme. Ini bisa diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan. Berarti fokus ke pendidikan. Berarti dengan cara para siswa, para pelajar itu diberikan pemahaman tentang Pancasila, maka mereka akan menghindari yang namanya paham radikalisme. Kenapa? Karena paham ini bertentangan dengan ideologi kita Pancasila. Makanya itu tadi ya, dengan pemahaman Pancasila yang benar, wawasan Pancasila yang benar, maka orang akan menghindari paham radikalisme. Jawabannya yang selamat. Oke, sampai nomor 5, aku yakin paham ini soalnya hot ya, walaupun dengan suara yang nggak maksimal seperti biasanya, tapi nggak mengurangi semangat teman-teman buat belajar di Al-Faiz ya. Semoga lancar dan sukses selalu. Kita lanjut yuk ke soal apalagi yang baru aku sampaikan ya. Kelas online kemarin sebelum mulai udah full penuh. Kelas B udah penuh. Tapi teman-teman cek ya di website privatalface.id, siapa tahu video ini tayang, mungkin video kelasnya masih ada. Cek ya, jangan sampai ketinggalan karena kelasnya bahasanya itu hampir 2 jam. Lengkap, ada video rekamannya, ada coretan kita yang ketika les. Kemudian ada bonus-bonus lainnya nanti bisa di kelas kita kasih promo-promo. Lalu ada juga teman-teman coretan pembahasan semuanya lengkap. Bahkan soal-soal yang mirip tes kita share. Boleh di print langsung ke teman-teman ya. Oke, semoga berkah. Kita lanjut ya, cek di website privatalface.id ya, banyak promonya. Lanjut, nomor 6. Radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara apa? Monggo teman-teman dicoba, jangan sampai salah lagi, kasih tahu alasannya, jawab di kolom komentar. Buku Al-Faiz udah tahu kabarnya, mungkin yang sering mantau Instagram atau media sosial aku, buku Al-Faiz Masya Allah baru PO belum 1 minggu kayaknya, itu tembus hampir 2000 ya. Per hari ini video ini yang dibuat udah hampir 2000. Luar biasa, Masya Allah, antusiasnya luar biasa. Aku sering nunjukin isi bukunya ya, yang mirip banget sama soal tes terbaru ya. Monggo dicek ya, dibuktikan dulu, baru kalau udah terbukti sesuai, monggo baru beli. Kalau belum terbukti jangan beli, langsung nonton dulu, lihat dulu, oh memang isinya sesuai, udah di scroll sama Kak Faiz, sudah ditampakkan, udah ditunjukkan ya. Semoga berkah. Terima kasih teman-teman. Ini buku UTBK yang soalnya asli ya. Ini buku yang mirip dengan soal-soal asli BUMN. Ini soal P3K, buat teman-teman yang P3K juga bisa ya. Kalau ini lebih ke soal-soal prediksi. Semoga berkah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Bersama Privat Al-Faiz kita belajar.